Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad SPDIMN, dosen tetap pada program studi S1 Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara, Jakarta. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen 2025, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah kewirausahaan yang saya ambil. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa pada pemahaman konseptual serta keterampilan praktis dalam merancang dan menjalankan serta mengevaluasi strategi dan praktik kewirausahaan yang relevan saat ini. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan menggunakan pendekatan Project Based Learning yang menekankan pada proyek nyata. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, namun juga mengembangkan praktik kewirausahaan secara langsung berdasarkan analisis kebutuhan pasar. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya adalah motivasi menjadi pengusaha, wirausaha dan impian, kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha, model-model bisnis konvensional, waralaba, e-commerce, komunikasi dan kepemimpinan wirausaha, fungsi manajemen dalam organisasi bisnis, manajemen fungsional meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian, serta pengendalian dan pengawasan, bisnis model canvas, visibility SDM, operasional risk management, serta proyeksi keuangan. Dan diakhiri dengan ujian akhir semester berbasis proyek pada pertemuan ke-16. Mahasiswa melakukan kegiatan pameran kewirausahaan secara langsung sebagai bagian dari Project Based Learning. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari 40% ujian akhir semester, 30% ujian tengah semester, 20% tugas, serta 10% kuis. Adapun metode pembelajaran kami laksanakan dengan blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan forum diskusi daring melalui platform e-learning kuliahonline.undira.ac.id. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi kedua yang membahas tentang wirausaha dan impian. Pada sesi ini, mahasiswa belajar mengenai motivasi meraih impian, cara merumuskan impian, ciri dan karakter wirausaha, serta model proses kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Hai. Kita mulai yuk. Pantun dulu nggak sih, Pak? Boleh. Pantun hari ini. Hari Minggu pergi ke pasar. Berjalan kaki di tepi trotoar. Jadi mahasiswa harus rajin belajar. Masa depan akan bersinar. Baik semuanya, senang banget hari ini Bapak bertemu lagi dengan kalian di pertemuan kedua mata kuliah kewirausahaan 2, yaitu kita akan bahas tentang wirausaha dan impian. Oke, kira-kira kalau mendengar kata-kata wirausaha dan impian, itu apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ada wirausaha dan juga ada impian. Pasti semuanya memiliki impian. Kalau ditanya impian itu apa sih? Impian itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang sangat diinginkan, dan sesuatu yang diidam-idamkan dan diharapkan. Ada nggak kalian memiliki itu? Pasti ada dong. Setiap manusia punya keinginan, ya, harapan, diidamkan, seperti itu. Kemudian kalau menurut Sony Gobong Top 28 ya 2008, impian adalah titik awal dari segala keberhasilan. Artinya apa di sini? Ketika kalian ingin, ya, kita semuanya ingin mencapai satu keberhasilan, maka harus dimulai dengan impian. Atau kita sering dengar gitu ya, dreams gitu ya, dreams big gitu. Selalu dengan itu. Dan ini adalah titik awal dari segala keberhasilan. Itu dimulai dari impian. Kemudian impian juga adalah ambisi dalam diri manusia yang menjadi penggerak. Jadi kalian hari ini datang ke kampus ya untuk kuliah, ya untuk belajar, untuk bertemu dengan teman-teman kalian.
adalah salah satu penggerak ya untuk maju. Kenapa? Karena ada impian. Impiannya apa? Ingin menjadi sarjana manajemen. Itu impian bukan? Impian. Ya, ingin menjadi seseorang nanti, tokoh. Itu adalah impian. Maka impian merupakan sumber motivasi. Jadi kalau orang nggak punya impian, pasti hidupnya nggak akan punya motivasi. Orang yang nggak punya impian nggak akan punya motivasi. Impian menciptakan energi besar untuk berprestasi. Ya, energi berprestasi itu juga lahir dari impian-impian kita. Ingin menjadi versi kalian sendiri. Kemudian impian menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dijalani. Kalau dalam manajemen kalian belajar fungsi-fungsi manajemen. Ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Nah, itu bagian dari mengelola impian itu. Dia membuat rencana, saya ingin lulus dengan predikat cum laude. Maka langkah yang menggerakkan adalah saya belajar supaya dapat IPK 4 misalnya. Saya ingin menjadi lulusan terbaik. Maka langkah yang menggerakkan untuk mendapatkan nilai atau prestasi yang terbaik. Itulah impian. Sekarang pertanyaannya adalah, apa impian kalian? Saya Pak. Oke, Siska, apa impian kamu? Impian saya jadi wirausaha Pak. Yeay, wirausaha. Ini impian yang sesuai nih dengan mata kuliah kita ya, menjadi entrepreneurship. Oke, tadi Siska ingin menjadi wirausaha. Sekarang ada lagi? Mukhtar, ingin menjadi apa? Impian saya menjadi pejabat yang jujur. Pejabat yang jujur, wis. Agak ngeri ya di zaman yang serba AI ini ya untuk jujur. Tapi bagus ya, impiannya ingin menjadi pejabat yang jujur. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk mencapai impian itu? Siska, gimana kamu untuk mencapai menjadi seorang wirausaha? Apa yang harus dilakukan? Berusaha Pak, saya mencoba untuk mempelajari apa aja yang dipersiapin buat jadi wirausaha. Berusaha belajar apa-apa yang diperlukan sebagai wirausaha. Kalau jadi pejabat? Pertama, saya pengen coba untuk menjadi PNS dari kementerian Pak. PNS Kementerian, waduh itu kayaknya butuh koneksi. Ya, betul. Ya. Tapi Tapi kalau lulusan Undira sih nggak harus koneksi, nggak harus orang dalam, pasti langsung masuk. Ya nggak sih? Cara-cara untuk mewujudkan impian menurut Josh Doran di tahun 1981 sudah merumuskan sebuah statement ya, untuk merumuskan sebuah impian itu harus smart. Kalau smart bahasa Inggris artinya, bahasa Indonesianya cerdas. Nah, smart ini adalah singkatan. Yang pertama apa? Spesifik. Artinya apa? Impian yang kita jadikan ya sebagai cita-cita impian kita harus jelas mengenai apa yang diinginkan. Kalau jadi pejabat jelas nggak? Pejabat yang jujur jelas, ya. Lebih dijelaskan lagi pejabat mana nih, gitu ya? Kementerian apa? Lebih spesifik. Wirausaha, ya, ingin menjadi pengusaha apa? Lebih spesifik lagi, ya, dengan beragam cabang dari wirausaha itu harus spesifik. Sehingga apa? Dengan demikian lebih mudah dalam membuat perencanaan. Ya, Siska ingin menjadi wirausaha di bidang kuliner misalnya. Maka yang direncanakan atau disiapkan adalah bagaimana belajar tentang kuliner, tren masakan, ya, bagaimana industri makanan itu berkembang, jatuh bangunnya seperti apa, dipelajari. Yang kedua, M, measurable, yaitu impian itu harus terukur. Ya, terukurnya bagaimana? Terukurnya adalah bahwa saya bisa untuk meraih menjadi seorang pengusaha itu. Harus bisa diukur dengan kemampuan pengetahuan saya, bisa. Dengan modal yang saya miliki, saya bisa diukur. Kemudian yang ketiga, A, achievable. Impian itu harus yang bisa atau dapat diraih. Kalau jadi pejabat bisa diraih nggak? Bisa. Jadi pengusaha? Bisa. Kalau mau jadi orang lain? Nggak bisa. Ya, nggak bisa diraih. Ya. Saya ingin jadi manusia setengah dewa.
nggak bisa diraih ya. Artinya nggak achievable dan juga realistik, harus yang masuk akal ya. Impian itu harus yang masuk akal. Mungkin nggak kalau dulu waktu kecil mungkin cita-cita saya ingin jadi astronot gitu ya. Cita-cita saya ingin menjadi Iron Man, bisa nggak? Cita-cita saya ingin menjadi Spider-Man. Kira-kira realistik nggak? Mungkin itu untuk anak kecil karena berfantasi melihat film-film itu. Tapi untuk mahasiswa yang sudah belajar ingin menggapai ya impian itu, maka impian yang dibuat harus lebih realistik ya, masuk akal. Kemudian yang kelima terakhir smart, yaitu time bound. Harus ada garis waktu dan kejelasan kapan impian itu akan diraih. Misalnya pengen jadi pejabat, kira-kira tahun berapa Mukta ingin menjadi pejabat? 3 tahun ke depan mungkin udah udah PNS lah. Wih, 3 tahun ke depan ya. Itu luar biasa sekali, makanya baru lulus langsung jadi ya. Gitu. Ya. Ada ukurannya. Saya 3 tahun ke depan itu sudah masuk ke PNS di kementerian apa misalnya? BPK. Badan Pemeriksa Keuangan. Oke. 5 tahun kemudian sudah menjadi ya jabatan naik lagi dan seterusnya. Ada time bound-nya. Ya, pengusaha Siska mau kapan menjadi pengusaha? 5 tahun ke depan saya ingin menjadi pengusaha seperti itu bisa dijelaskan dalam time bound. Nah sekarang ini ada beberapa tokoh yang mungkin nggak asing di mata kalian ya. Pasti sering lihat. Ini siapa? Siapa Steve Jobs? Kemudian ini Bill Gates ya, kemarin masih seger banget tuh datang ke Indonesia untuk apa? Melakukan kegiatan kemanusiaan ya, mendukung makan siang bergizi. Kemudian ini masih muda semangat Mark Zuckerberg ya, pemilik apa? Facebook. Ada yang masih pakai Facebook? Ada ya Facebook. Kemudian yang ini Prabowo yang presiden Indonesia yang saat ini ya. Nah tapi kalau ini kayaknya dia ini makanya terlalu jauh gitu ya. Mungkin yang lebih dekat dengan kita. Ada siapa di sini? Yeah. Nah, coba siapa yang nggak kenal sama tokoh ini gitu ya? Mungkin kalau kita bertanya ya antara tokoh yang tadi sama ini lebih familiar ya gitu. Nah, siapakah dia? Kita lihat lagi ya. Oke, ini. Yes. Ini adalah ikon apa ya? Ya. Ikon main Indonesia ya. Mulai dari Illusion ya, mulai dari Magician, kemudian mengolah tubuh sampai sekarang menjadi YouTuber juga ya. Kemudian ini, wah ada Sultan di sini. Siapa ini? Ya, sebagai Sultan Anda. Kalian pasti tidak kenal. Ya, bagaimana berkarir sampai kemudian masuk ke pemerintahan saat ini. Dan yang terakhir, siapakah dia? Wow, gitu ya. Gimana? Kamu nanya? Kamu nanya. Bertanya-tanya, ya udah, biar aku kasih tahu aja ya. Gimana? Kira-kira dari mereka ini mana ya yang menjadi tokoh yang kemudian menginspirasi kalian untuk meraih impian? Siapa? Rans. Why Rans? Coba siapa? Kenapa Rans? Sultan. Terus bisnisnya banyak. Kemudian jadi pengen seperti Rans. Pengen ya. Oke, close dong. Ya, oke, ini hanyalah tokoh-tokoh yang mungkin masih banyak di luar sana ya, tokoh yang dapat menginspirasi. Pasti kalian punya perspektif yang berbeda, atau punya namanya itu adalah referensi masing-masing tokoh yang kemudian menginspirasi kalian dalam menggapai impian dalam berwirausaha. Oke, sekarang ada pertanyaan. Silakan kalian untuk akses melalui slide. Kira-kira dari tokoh-tokoh tadi ya, mulai dari tokohnya internasional ya, ada Steve Jobs, ya Mark Zuckerberg, kemudian Bill Gates, ya. Atau tokoh Indonesia tadi, ya ada Presiden
Republik Indonesia, Raffi Ahmad, Atta Halilintar. Ya, kira-kira apa yang memotivasi mereka dalam meraih impian? Oke, bisa dijawab ya, waktunya 3 menit, nanti jawaban kalian akan muncul di layar. Baik, sudah muncul di layar ya. Ambis, oke. Ya, salah satu cara untuk meraih impian adalah dengan ambisi. Ya. Ngejar apa yang ingin dicapai. Kemudian visioner. Ya, punya cara pandang di depan, 10 tahun ke depan kayaknya trennya adalah apa? Dia konsumen, maka dia punya pemikiran gigi. Berarti gigi itu apa? Ya gigi gitu ya. Kayak misalnya orang lari udah capek tapi ingin sampai finish terus, ya gigi. Ya termasuk di sini keluarga. Oke, faktor keluarga juga menjadi pendukung banget ya. Kalau keluarganya itu support gitu ya, maka sangat mungkin untuk menggapai ya. Dan sebaliknya. Kemudian memiliki tujuan yang jelas. Oke. Dan juga inovasi. Ya, inovasi di kala ya masyarakat belum menggunakan YouTube secara keseluruhan. Tadi Atta Halilintar misalnya sudah mulai nge-vlog harian gitu ya, sehingga ketika gelombang YouTube itu muncul maka nama dia sudah terakses, sudah bisa diakses ya. Dia punya inovasi, membantu banyak orang. Tadi ini ambisi, oke. Mindset. Nah, ini adalah 3 jawaban yang paling banyak ya di antara jawaban kalian. Yang pertama adalah berani. Perlukah seorang wirausaha memiliki sifat atau sikap yang berani? Salah satunya adalah berani mengambil keputusan dalam bisnis. Ya. Kemudian pantang menyerah. Ya, tadi sudah disampaikan pantang menyerah itu ya apa? Lari belum sampai udah lelah, tapi ada tujuan yang jelas, maka dia terus ya. Ketika jatuh ya dia bangun lagi, ketika rugi ya dia bangkit lagi. Dan itu pantang menyerah dan terus menerus sampai kerja keras tentu ya. Dan Bapak yakin bahwa segala pencapaian yang dicapai ya oleh kalian mungkin hari ini itu adalah berkat apa? Selain dari berani ya, pantang menyerah itu kerja keras, juga pasti dari sisi religiusitas adalah berkat doa-doa yang dipanjatkan. Oleh siapa? Bisa oleh kalian sendiri atau keluarga orang tua. Nah ini adalah apa-apa saja yang memotivasi ya mereka ya kita semuanya sebenarnya dalam meraih impian. Oke, close nih buat slide ini. Oke, terima kasih yang sudah menjawab di Slido dan kita makin paham gitu ya bagaimana impian itu dapat diraih melalui beberapa karakter ini. Nah, ternyata teman-teman semuanya bahwa untuk berprestasi itu perlu memiliki big energy. Big energy muncul karena ada impiannya, gitu ya. Impiannya itu ada maka memunculkan sebuah energi yang besar. Nah, ada tips sederhana nih di KWH 2 ini untuk ya menjadikan impian sebagai sumber energi. Ya, yang disingkat itu plus ya, PLOS. P-nya adalah percaya, ya, menjadikan pantang menyerah meskipun mungkin orang lain mengkritik menghalangi, ya. Loyal, ulet dan juga sikap mental yang positif. Ya, itu. Kemudian bagaimana ya ciri-ciri atau karakter dari wirausaha? Paling tidak ada 5 ciri besar dari seorang wirausaha. Yang pertama adalah punya motivasi berprestasi. Tadi sudah disebut dalam slide sudah ya, motivasi untuk berprestasi. Yang kedua, orientasi ke depan. Yang visioner. Tadi sudah disebut. Kalian sudah menjawab. Punya visi ke depan. Ya, orientasinya ke depan. Berpikir positif. Kemudian yang ketiga adalah menghadapi perubahan dengan cepat. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang teknologi informasi, gitu ya, media sosial, marketplace, gitu, kemudian gempuran AI misalnya, maka wirausahawan juga harus beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan-perubahan itu. Kemudian yang keempat adalah leadership. Kepemimpinan juga menjadi bagian yang penting
ya dalam karakter atau ciri-ciri wirausaha. Dan yang kelima adalah ada apa namanya di sini? Jaringan usaha atau connection. Maka di sini kalian penting banget untuk bisa membangun koneksi. Kita nggak tahu 3 tahun lagi Mukta sudah jadi pejabat, gitu ya. 5 tahun lagi Siska sudah menjadi pengusaha. Ya, 4 tahun lagi dia mungkin sudah menjadi artis misalnya. Ya, Safira 5 tahun lagi sudah menjadi general manager di sebuah perusahaan. Nah, ini mengkoneksikan kalian kembali bahwa wirausaha ya itu perlu ada jaringan usaha. Ya, butuh supplier, ya, butuh vendor, butuh material, maka bisa saling mengisi melalui connection atau jaringan usaha. Oke, nah itu ada 5. Lalu yang terakhir adalah bagaimana ya proses ya kewirausahaan itu berjalan. Nah, sebagaimana kita tahu dalam dasar-dasar manajemen bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ya dalam berusaha misalnya itu ada 2. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah internal dari mana? Dari pribadi, sama dengan motivasi datangnya dari internal. Eksternalnya dari lingkungan. Ya, pribadi dari personal, ada keinginan berprestasi ya, sifat-sifat pribadi. Kemudian gimana mengambil resiko ya, keluarga itu masih masuk dalam personal. Kemudian impian ya, sampai bagaimana strategi ataupun struktur di dalam bisnis itu dilakukan. Nah, sedangkan lingkungan berarti fokusnya kepada luarnya. Bagaimana? Yaitu peluang, model, ya, peran, aktivitas, kemudian kompetisi, sumber daya manusia, pesaing, pemasok, dan seterusnya. Ya, itu yang kita pelajari untuk hari ini. Jadi kesimpulannya kita baca bersama untuk kesimpulannya. Yang pertama adalah sumber motivasi yang bisa berprestasi dan yang kedua, impian harus smart. ketiga, Tidak sederhana menjadikan impian sebagai sumber energi, terus percaya, loyal, bulat, sikap positif. yang keempat, Terdapat yang kelima, model proses kewirausahaan dipengaruhi faktor internal dan eksternal. baik semuanya. Oke, mungkin di akhir sebelum nanti ada kuis, ada pertanyaan dari kalian? Mungkin saya Pak. Oke, silakan. Mengejar impian itu kan tidak mudah. Terkadang ingin menyerah realita yang ada. Terus bagaimana membangkitkan untuk meraih impian? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Siapa? Evan, pertanyaan yang bagus. Kadang kita ingin menyerah meraih impian, gitu ya. Kadang lihat realita, keadaan juga nggak mendukung. Ya, tapi kita masih punya impian. Gimana tuh cara? Oke, Bapak akan kasih beberapa tips ya. Yang pertama adalah kembali ke big why-nya. Kembali ke alasan mengapanya. Ya, mengapa ya saya perlu berhasil? Mengapa saya punya impian ini? Maka ketika kembali kepada mengapanya, mengapa saya harus berhasil? Saya ingin mengangkat derajat keluarga misalnya. Mengapa saya harus berhasil? Saya ingin memberikan dampak buat masyarakat. Maka itu bisa membangkitkan motivasi buat kita. Ya, kemudian yang kedua, apa yang kedua? Adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang mendukung, ya. Hindari teman-teman yang tidak mendukung, yang toksik mungkin. Jadi ketika semangat itu turun, bergaulah dengan orang-orang yang mendukung pencapaian tujuan. Dan yang ketiga, jangan lupa ya, setiap keberhasilan kecil itu dirayakan. Pernah merayakan keberhasilan kecil? Dirayakan. Itu bagian penting untuk terus ngebangun ya impian-impian itu supaya tidak down, gitu ya. Dan tentu yang terakhir, mulailah dari hal-hal yang kecil. Kalau kamu punya impian besar, maka bagaimana untuk memulai dari hal yang kecil? Saya pengen, punya badan yang bagus seperti tadi. Kita nggak perlu berpikir dari bagaimana caranya nih supaya besar, tapi mungkin dari olahraga, ya kan, lari secara teratur, makan makanan yang mendukung, gitu ya, menghindari junk food dan seterusnya. Itu mungkin jawaban dari Bapak. Bisa ditangkap? Oke. Ya, akhirnya kita sudah selesai hari ini dan yang terakhir adalah ada kuis yang harus kalian kerjakan.
Ya, silakan buka HP kalian dan kerjakan kuisnya di dalam Kahoot. Yuk. Pertanyaan pertama, berikut definisi impian. Kecuali. Kecuali. Yeay, semuanya. Yeay. Kita lihat siapa tercepat. Zahra. Pertanyaan 2, termasuk faktor internal yang mempengaruhi proses wirausahawan adalah keinginan berprestasi, peluang, kebijakan pemerintah, termasuk internal. Oke, 6 benar, 5 belum benar. Kamelia. Lanjut. Impian harus semak diperkenalkan oleh Josh Doran pada tahun 1980, 81, 82, 83. Oke, 7 jawab 8, 1. Ya. Siapa? Kira. Next, nomor 4. Plus adalah singkatan tips menjadikan impian menjadi sumber energi. Kecuali PLUC, percaya, loyal, unik, sikap positif. Kecuali. Tadi plus kan singkatan. Ya, percaya, loyal, sikap positif. Punya, unik. Nah. Oke ya. Harusnya ulet ya. Oke, the last question, pertanyaan terakhir. Oke, ya. Berikut salah satu ciri karakter wirausaha, yaitu ciri karakter wirausaha. 10 benar, 1 salah. Ya, semua benar ya karakter wirausaha. Oke, kita lihat siapakah yang naik ke panggung. Baiklah semuanya, sementara bisa kembali ini dan terima kasih buat partisipasinya. Semoga kita dapat insight dari kuliah hari ini dan sampai ketemu di pekan ke depan. Ya, dari sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi kedua mata kuliah kewirausahaan yang berfokus pada topik memahami motivasi meraih impian, cara merumuskan impian, ciri dan karakter wirausaha, serta model proses kewirausahaan. Pada sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk menganalisis ciri dan karakter wirausaha serta model proses kewirausahaan melalui paparan materi, tanya jawab, dan juga diskusi serta kuis. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa diminta untuk membuat proyek berupa proposal kewirausahaan yang akan disinkronkan dengan program P2MB di Kisantec. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di kelas yang bukan hanya pada teori namun pengembangan kompetensi secara praktis. Akhirnya, terima kasih saya sampaikan kepada Diki Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta serta seluruh tim Serdos Semat 2025 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Gian Nusantara, kolega dosen, serta mahasiswa yang telah berkontribusi dalam pembelajaran ini. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.